مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sahabat Nurkan Alum Channel, kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa bulan kita vakum. Insya Allah kita akan bahas tentang apa itu yang dinamakan dengan meditasi dan juga kundalini ya. Karena sekarang banyak orang-orang Islam ini karena saking banyaknya beban hidup ataupun dia sudah mencapai kesuksesan ya, dia mencari ketenangan hidup itu bukan dengan materi ya, tapi dengan meditasi ya, dengan membangkitkan pencerahan spiritual, membangkitkan kundalini ya. Ya, kita akan bahas itu. Jadi yang namanya kundalini itu adalah olah spiritual ya, olah spiritual yang dahulu diamalkan oleh orang-orang yang beragama Hindu ya. Tentu Hindu pun banyak versinya, Hindu yang mana gitu kan. Cuma orang Hindu yang menekuni pola-pola spiritual khusus untuk mencapai pencerahan, maka dia itu harus membangkitkan kundalininya di kehidupan yang sekarang. Karena dalam agama Hindu, manusia itu ketika mati akan mengalami kelahiran kembali ya. Entah itu menjadi manusia, entah itu menjadi hewan, entah itu menjadi tumbuhan ya, entah itu menjadi marakayangan ya. Karena apa? Karena ada hutang karma yang dia lakukan ketika hidupnya. Jadi dia misalkan suka menzolimi orang ya, suka memakan hak orang lain ya, maka di kehidupan selanjutnya dia itu susah hidupnya, jadi orang miskin gitu kan. Menurut orang Hindu seperti itu. Nah, maka untuk memutus roda reinkarnasi akibat hukum karma sebab akibat tersebut, dia harus terjun ke dalam olah spiritual ya, yaitu dengan meditasi. Di meditasi ini dia bisa membangkitkan ya energi kundalini, potensi dia di dalam dirinya ya, dimana nanti dia itu ya terputus dari roda reinkarnasi karena mendapatkan pencerahan gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kalau dalam agama Hindu ya sama, agama Hindu juga ada meditasinya, ada sebagainya. Dia itu sama, memutus roda reinkarnasi juga sama gitu. Cuma dalam meditasinya itu bukan membangkitkan kundalini, tapi lebih kepada masuk kepada alam suci nirwana gitu. Jadi dia kembalinya itu ke alam dewa lah ibaratnya gitu. Sehingga mereka tuh melakukan meditasi-meditasi tertentu ya, ada yang di gunung, ada yang di tempat-tempat tertentu ya, dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam Islam ada seperti itu ya tidak ada ya. Dalam Islam itu nggak ada meditasi, nggak ada ngebangkitkan kundalini ya. Adapun kita memang akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali sesuai dengan amal perbuatan kita, tapi bukan di dunia ini nanti. Di padang mahsyar, sesuai kehidupan kita yang di dunianya zolim,
Ya, maka di sana itu dibangkitkan ya seperti bermuka hewan, yaitu singa, misalkan ular dan sebagainya ya. Yang suka riba ya jadi babi ya. Yang sekarang gajinya banyak, uangnya banyak, tapi dari jalan yang haram, nanti di sana itu kelihatan ya. Di sana itu kelihatan apakah dia itu jadi monyet, jadi babi ya. Kalau sekarang di sini kan flexing semua kelihatan, oh ini orang kaya, kerjaannya bagus, rumahnya bagus, itu kan gajinya bagus, pakaiannya bagus. Di sana, waduh, jadi monyet, jadi babi, ya, jadi siluman. Jadi padang mahsyar kelihatannya. Gitu. Dan ketika dia melihat dunia seperti itu, maka air matanya itu mengalir, nangis, nyesel. Gitu. Menyesal. Air matanya habis, keluar darah akhirnya sampai melepuh ya. Sehingga kulit-kulit di mukanya pun melepuh ya. Dia menyangka dengan menangis menyesal itu penderitaan akan berakhir, padahal tidak akan pernah berakhir. Nah, itulah siksa yang paling menyedihkan, yang paling kejam ya. Karena apa? Olah dari tingkah laku kita sendiri ya. Yang itu nanti di akhirat malam baik ya pasti bercahaya seperti malaikat ya, wajahnya tampan gitu. Nah, biasanya yang melakukan kundalini, yang melakukan meditasi ini, dia itu perlu namanya guru ya, guru atau master kundalininya lah gitu ya. Nah, si master kundalininya ini dia itu mitis itu reinkarnasi dari dewa-dewa sebelumnya. Makanya kalau kita lihat film itu ya, film apa tuh, si Siva Prindapan itu ya, itu dia jadi manusia kan, jadi anak kecil, si dewa itu dia belajar kepada manusia gitu. Nah, artinya apa? Dalam mitologi agama Hindu ya, jadi si dewa ini dia itu punya siklus reinkarnasi, menjelma menjadi manusia ya, yang disebut nantinya itu sebagai master kundalini ya, di mana dia itu bisa memberikan saktifat. Jadi saktifat itu olah spiritual dari meditasi seseorang itu kepada yang percaya kepada dia, mengikuti ajaran dia, sehingga nantinya itu dia mengalami pencerahan spiritual, bukan hanya kundalininya saja yang bangkit ya, tapi dia itu memotong roda reinkarnasi. Nah, di kita pun banyak ada yang kayak gitu, orang Islam ya, misalkan Kapitayan, Sunda Wiwitan sebagainya, atau Kejawen ya, meyakini dia itu hidup sekarang itu karena ada kehidupan sebelumnya, dan kehidupan setelah mati pun ada, kehidupan setelah mati itu dilahirkan kembali menjadi manusia. Nah, ini jadi masih tercampur secara akidah ya, padahal kita itu hidup cuma satu kali ya, nggak ada dua kali lahir lagi ke alam dunia gitu. Satu kali. Dan kebanyakan mereka yang mencari jalan spiritual seperti itu ya, mereka itu mereka itu sampai rela ya melakukan riadohnya itu, sampai ada yang nggak mandi 3 tahun, nggak berhubungan dengan istri ya, ada yang sampai mandinya itu pakai abu mayat ya, abu mayat kremasi ya, pakai mandi dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang makan darah manusia juga katanya gitu kan. Nah, hal seperti itu mereka lakukan, dan mereka ada yang dari luar negeri itu ya, sampai ada yang bayar puluh ratus juta untuk hal-hal seperti itu, katanya spiritual gitu, meyakini agamanya pada agama yang non muslim sama, tapi bukan Hindu ya. Nah, hal seperti itu yang kalau secara akidah itu ya sudah pastilah sudah menyimpang, campur baur seperti itu. Walaupun masternya itu orang muslim, dia sholat, dia puasa dan sebagainya, tapi bercampur baur akidahnya, jangan diikutin karena bukan agama yang benar. Kalau akidahnya itu
udah campur baur ya, akidah-akidah yang terdoktrin dengan tercampur dengan akidah yang sesat, ya bukan Islam yang sesungguhnya, ngapain diikutin gitu. Nah biasanya mereka itu dahulunya merapalkan suatu keilmuan ya, merapalkan suatu keilmuan ya, apakah itu rapalan Sunda ataupun apalah gitu ya, suatu keilmuan bisa saja ayat Al-Quran, bisa saja, di mana rapalan ilmu ini ya dahulunya dibuatnya itu oleh orang-orang yang notabene agamanya itu secara akidah bukan Islam, walaupun pakai bahasanya itu bahasa Arab tapi bukan Islam, pakai ayat Quran tapi bukan Islam akidahnya, karena dulu kan masih asimilasi ya. Sehingga ketika dia mengamalkan ayat tersebut ataupun ajian-ajian tersebut, yang datang itu bukan kaidah ilmu yang didapat, bukan fadilahnya yang didapat, itu malah ya satu efek yang buruk, yaitu adanya khodam korin jin ya dari ilmu itu yang menempel akhirnya ke akal, ke sini bisa nempelnya di akal kita, sehingga dia itu beranggapan ya bahwa segala sesuatu Allah gitu kan. Lalu bisa melihat kejelekan orang, bisa ngobatin orang, bisa mindahin hujan, bisa manggil hujan, bisa nahan gunung meletus dan sebagainya lah, pokoknya keajaiban tertentu. Tapi dia itu sudah tahu, beranggapannya itu dia bisa seperti itu karena adanya rapalan mantek itu dalam hatinya, dalam akidahnya itu nyangkutnya ke sana gitu. Padahal dalam akidah, dalam ininya itu, akidah itu yang menali daripada keyakinan dia, sebab akibatnya bisa seperti itu karena ada ilmu itu. Padahal bukan ilmu itu yang sebetulnya datang, tapi si jin korinnya yang dahulu menyesatkan, yang mengamalkan ilmu itu di masa lalu. Nah itu bahayanya kalau berguru nggak punya murid, nggak punya mursyid, nggak punya guru yang benar ya. Sehingga kalau murid itu harus benar-benar gitu. Nah ada juga sekarang itu banyak ya, katanya ahli torekat, katanya mursyid gitu ya, tapi sebab kemursidannya, sebab dia diangkat mursyid ya, kalau yang lain-lain kan karena ada pengangkatan secara tertulis ya dari mursyid selanjutnya, dari mursyid sebelumnya kepada mursyid selanjutnya, ditulis, ditandatangan, disaksikan sama yang lain, semuanya seperti itu ya. Karena apa? Karena itu disebut khalifah yang sah, itu seperti itu. Seperti mana dahulu ketika Rasulullah mau menunjuk Abu Bakar, dia tunjuk itu ketika Abu Bakar terakhir ditunjuk mengimami sholat subuh gitu kan. Maka di ijma qiyas oleh sahabat ya, sebagai khalifah itu di sana terakhir yang ditunjuk untuk memimpin orang Islam ketika itu sholat ibadah kepada Allah, yaitu sehingga Abu Bakar itu sah walaupun tanpa tertulis, beda penunjukan secara lisan di hadapan para sahabat. Nah di Abu Bakar ke Umar tertulis, di Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman tertulis, ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tertulis, ada tertulisnya. Cuma masalahnya kan dari peristiwa ke Sayyidina Ali ini banyak yang menolak karena datang Khawarij ya. Khawarij ini yang dahulu menolak seluruh kepemimpinan Islam ya, karena dia itu punya tokoh khusus. Jadi seperti Syiah tapi bukan Syiah, dia mencintai tokoh selain Sayyidina Ali gitu, ada nama tokohnya tuh. Nah itu yang sekarang itu Khawarij ini yang mensisipi ke klan Ba'alawi sekarang itu banyak. Ya mungkin kalau orang-orang ulama-ulama terdahulu ya, kayak Imam Nawawi dan sebagainya, mereka udah secara kasar tahu Ba'alawi itu tersambung. Nah masalahnya ini Ba'alawi yang dimaksud oleh oleh ulama-ulama itu kan belum tentu Ba'alawi yang sekarang
Balawi dari masa lalu itu yang mana maksudnya, itu yang sahnya, itu yang tersambung. Sekarang kan plat G semua, silsilah darahnya pun gitu. Karena sudah banyak disisipi kaum Hawaris gitu kan, yang memang dia itu mau memecah belah ahli warisnya dari Sayyidina Ali gitu. Ya sehingga terjadi ya sekarang ya itu banyak plat-plat G berkeliaran. Ya. Kalau dahulu ya wallahu alam mana yang disebut Balawi oleh mereka yang asli itu nggak usah diisbat nasab kalau mereka udah kasab gitu kan. Sama kayak kita sekarang tinggal di Indonesia, ya, terus hijrah kemana ke Mekah misalkan. Kan di Mekah itu kan nama kita misalkan si A, misalkan kita turunan dari Raja Anu pakai Raden. Yang harus tahu keturunan kita itu bukan dari kita, dari keraton kan, dari keraton kerajaannya yang bersangkutan mana-mananya. Nah yang di kita itu sama golongan-golongan keturunan Ubaidillah ini yang diakui benar oleh klaim ya. Kalau kita mah keraton, kalau Islam mungkin nakobahnya yang mana di Yaman ada enggak ini. Kan ini yang ditelusuri sekarang itu muara ke sana nggak ada atau belum ketemu, sehingga jadi polemik gitu. Nah kembali kepada keilmuan tersebut ya, maka orang-orang yang memiliki keilmuan semodel itu ya biasanya dia itu paling nggak suka kalau bicara dengan orang yang memiliki ilmu khusus tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kalau dia di ruqyah pakai ayat Quran, pakai bekam, insya Allah nggak akan lari, biasa aja gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang tahu ilmu ya, walaupun cuma teori lah, kalau pengamalan masih jauh, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah secara teoritis, secara ini dia tahu, apalagi memahami secara irfan, secara tasawuf ya. Wah dia paling ogah ketemu, nggak akan ditemuin kita, walaupun kita udah ke rumahnya juga nggak akan keluar dari kamarnya, takut ya gitu. Nah, itu level-level jin korin itu macam-macam bentuknya itu. Nah kalau cara ngobatinya gimana yang kayak gitu? Yang kayak gitu ya ngobatinya memang harus dibikin sering pusing ya, dibikin sering pusing, artinya dia itu harus diajak sering ngobrol tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja, nggak usah banyak baca ayat ruqyah, ayat udah. Anda misalkan orang tuanya ya atau anaknya, kalau ngobrol sama dia ya terangkan aja, ngobrol tentang sifat 20 ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud kidam bako, kalau itu ada, ini terangkan. Nanti dengan sendirinya dia itu ya melemah, jin korinnya melemah, nggak betah gitu. Kalau pakai ruqyah begini nggak akan mempan, mau pakai tenaga dalam dimasukin ke ini nggak akan ada efeknya berkali-kali. Bahkan ada orang pernah ngalamin yang kayak gitu, ada sahabat lah atau inilah ya gitu, bahkan pulang haji ya, bayangin pulang haji ya punya ilmunya seperti itu, coba bayangin, bisa ngobatin orang, bisa tahu, bahkan bisa tahu seorang ini hari ini mati misalkan tahu, terus orang ini seperti apa karakternya, kejelekannya tahu ya gitu. Bahkan di ruqyah ketemu sama alim ulama, enggak semuanya menganggap normal, kan dibacakan ayat ruqyah pun nggak ada efek apa-apa, normal, bekam basah, bekam normal, dipijat pun normal. Sampai satu ketika ya ada kawan saya menyuruh saya ke rumahnya bertamu. Saya bukan niat mau ngobatin mau apa, ya ke rumahnya aja, tamu biasa, pakaian juga nyamar lah gitu. 1 jam nunggu di ruang tamu, nggak mau keluar ya. Dan ini mulai aneh, karena sebelumnya kata anaknya dia udah jogging, udah lari-lari, udah poli malahan. Pulang ke rumah sehat, tahu sekarang nggak mau
ini pakai selimut, katanya meriang, nggak tahu lah. Saya bilang gini, udah bilang aja saya kemalaman mau nginep di sini nanti kalau ini gitu, kemungkinan bilang gitu aja. Taunya si A tersebut ya ayahnya kebetulan orang BUMN, orang-orang ada, dia malah ininya apa, udah suruh pulang aja, antar pakai mobil katanya, kalau perlu antar sampai rumahnya, suruh pulang aja sekarang, jangan sampai nginep katanya gitu. Nah ini ada ciri-ciri ya jin korinnya seperti itu. Kalau di ilmu hakikat itu namanya ilmu nasak ya. Ilmu nasak itu mengetahui kaidah yang datang itu apakah natijah dari satu ilmu atau natijah bukan ilmu. Seperti tadi ada jin korin yang datangnya. Nah untuk kasus-kasus yang seperti ini yang datangnya itu natijahnya itu jin korin yang datang, jin korin yang masa lalu ya. Jadi prosesnya itu dia mengamalkan ilmu yang dahulu, dan datangnya jin korinnya karena nggak punya guru ya, masuk jin korinnya itu melemahkan jin korin yang ada di dia gitu kan, yang baik ini dilemahkan, nempel ke badannya, akhirnya masuk ke akal, akhirnya mencoreng-coreng daripada akidahnya, walaupun ahli sholat, ahli zikir dan sebagainya. Banyak Pak sekarang itu seperti itu ya. Jadi hati-hati juga, jangan silau orang itu karena pakai sorban ya, jenggotan, pakai gamis, pakai imam sebagainya ya. Tapi kita lihat dari akidahnya seperti apa ya, apakah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak, apakah dia menyuruh supaya dia itu murid-muridnya yakin kepada dia, ada apa-apa panggil saya, sebut nama saya, sebut ini ya, itu makhluk itu nggak boleh. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, hanya Allah yang bisa. Jangan menyimpang. Apalagi ketika seseorang menjadi guru itu katanya ada muridnya yang kemasukan, kemasukan dari murid ada guru sebelumnya menunjuk dia jadi penggantinya gitu kan. Udah itu dia siluman lagi gitu kan, wah hebat ya. Udah gitu diketahui ya satu ketika ya malah ya, sambil sharing aja saya bermuamalah dengan orang yang katanya orang alim yang kesurupan itu ya, bermuamalah, komitmen A B C D, udah komitmen. Saya tolong dia ya secara advokat, taunya malah ngebohong, malah ingkar. Artinya mungkin enggak orang yang ruhaninya suci masuk ke orang yang punya sifat munafik. Munafik kan kalau ngebohong dusta, kalau dipercaya dia khianat. Yang ketiganya kalau dia berjanji ya tidak ditepati. Dan munafik itu orangnya kalau di neraka itu dikeraknya gitu kan. Nah mungkin enggak orang yang ruhaninya suci gitu ya masuk ke orang yang punya sifat munafik, mungkin nggak mungkin lah gitu. Sehingga sudah pasti secara otomatis info yang diberikan karena dia masuk, yang datang itu menunjuk ruh yang suci lah apa, itu udah pasti bohong kok ke saya ya. Kok yang lain mungkin masih bisa di inilah, kalau ke saya oh ini udah nggak benar. Ditambah lagi ya, ketika orang itu tunjuk jadi seorang figur ya, mursyid yang hak katanya gitu kan, saya tanya lagi ya, bermuamalah juga dengan orang itu, ini kersana Allah ya, bermuamalah dengan orang itu ya, dia bilang semuanya untuk pribadi khusus yang pribadi, dia bilang gitu ya. Pribadi kan berarti perorangan, bukan lembaga, bukan apa. Setelah hasil kamu bayar juga sama, nah berarti kan sinkron, bukan 1 2, bukan asal beledak melempar asal. Info ini A ternyata B, sinkron di alam nyatanya B, salah, harusnya A ya. Lempar ke sini katanya A gitu kan, bahwa ini hak gitu kan. Saya kenal muamalah juga, ternyata hasilnya bukan A, B juga. Wah ini dua-duanya berarti batal. Nah, udah kayak gitu kan nggak boleh kita masih diam di sana berguru, nggak boleh.
cari lagi yang lain. Karena yang membatalkan hubungan mursyid dan murid itu kan ya bukan murid aja, ada sebab akibat. Dari mursyidnya pun kalau bukan sesuatu yang hak ya udah pasti batal, kemursidannya udah otomatis gitu. Ya naudzubillah, subhanallah, alhamdulillah. Nah itu jadi yang paling penting ya kita itu berhati-hati. Kita berhati-hati mana akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mungkin nanti di video sebelumnya video setelahnya nanti kita akan bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena di kita itu banyak orang yang ahli ilmu, ahli amal ya. Tapi secara akidah mana yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah ini jarang dibahas. Jarang sekali dibahas. Ya. Kebanyakan ya kita tuh, wah ini saya nasabnya anu, gitu kan. Saya ininya ilmunya anu. Tapi akidahnya seperti apa? Nah ini paling penting. Ya. Seperti itu dulu sementara sharingnya. Insyaallah akan sambung lagi di video selanjutnya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Oh iya, dan semua yang ada di video bukan Azam channel ini ya boleh di sharing kemana aja boleh ya, karena saya niatnya juga untuk dakwah ya, untuk dakwah. Nah, sekarang itu banyak yang ilmu hikmah tapi malah jadi tanda kutip ya, malah jadi aneh, merotin orang, nyuruh orang ngewirid dan sebagainya gitu. Padahal yang ininya itu kan ilmu hikmah itu harus semakin kuat yakinnya kepada Allah, bukan kepada apa yang kita amalkan. Makin kuatnya kepada Allah gitu. Ya, karena orang beriman itu dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya kan gitu, bukan bertambah yakin kepada ayat. Walaupun yakin kepada ayat Allah pun rukun iman ya, tapi yang paling pentingnya itu yakin, sampai yakin kepada Allah. Nah, ini yang saya rasa jarang, sehingga bermunculan banyak ya katanya praktisi hikmah atau apalah ya, yang dukun santet, memasukin dukun santet, ada yang pakai ilmu masukin jin sehingga bisa masuk kesurupan dan sebagainya ya. Itu kalau saya hanya senyum aja, karena kalau di kitab-kitab seperti itu kan nggak ada ya, kalau masukin ilmu mediator masukin ke tubuh ya orang sehingga ini jadi macan, jadi apa panglima dahulu ini. Cuma hanya trik dan rekayasa aja, nggak mungkin ada. Karena logikanya gini, kalau jin itu bisa dimasukin ke tubuh ya dengan sesuka hatinya, dengan ini portal atau apalah istilahnya, maka akan banyak sekali manusia di zaman sekarang ya yang dia itu dikuasai penuh fisiknya itu oleh jin. Itu nggak mungkin ilmu yang benar ada. Itu ada trik, tanda tanya ya. Itu dulu. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.